Jalo tada ni holongi rap mengudukan hatata tung sosirang hitana dua holoki na tubusian rohaki holong mido nama calowi. Siapa tahu ada barang saya di sini. Kat ulangi. Suara. Waktu lang, nggak boleh lagi mas. Kalau ada yang ulangi. Oh, waktu lang. Mulai madi tuang, mulai madi tasaluhna. Boy hami talpas tuhutan yang kada tulangon. Uli lehet jalak katulangi pe uli lehet jupang nami lo sehat lo marlas roa alani tulang. Isong pakadayot tadi bulan-bulan na lewat iman dinalaw mabuhay ulot tahita tulang. Gabi. Alani roha mi disot tulang. Dibuat kami sama palas roha nak katulang roha nami tulang. Adorak sudah uduti jolo sigat tamu tu. Iya. Nah biduan nami. Buat raja nami raja belum di parbisar peringatan hari roha mi dinalaw mendapat raja biduan nami raja raja nami raja belum. Ison dibuat kami tu. Jadi parubas nami dihubasi masih panganon. Amin. Gabi tulang gabi. Katanya bang molo na kuno tuh. Molo tuh pero pamanga di pati para kami janon. Kalau naik masuk kesehatan itu atas diri masih kok kurang-kurang pa. Molo tuh sono dek na buta pas nami tuh amur aja yang kurang nami pasut. Tuan dia batama na manggoy pas-pasuna. Atau orang aja mah. Pamangan tulang ada. Oh, pamangan mah ada. Pamangan itu ada.
lagi buat seluruh sidang jemaat Tuhan dan tamu undangan yang hadir pada hari ini. Selamat datang dalam acara pemberkatan nikah Alex Niko Simanjuntak dan Evelyn Siregar. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bersedia hadir hari ini. Yang dimana sesaat lagi bersama-sama kita akan menyaksikan bagaimana hubungan Alex dan Evelyn akan diberkati melalui pernikahan kudus pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita semuanya untuk berdiri Bapak Ibu dan boleh melihat arah ke pintu masuk. Kita akan menyambut mempelai dan segenap keluarga untuk memasuki ruangan. Papa tercinta akan mengantarkan putra tercintanya untuk menerima pemberkatan kudus hari ini. Dan untuk selanjutnya, ini juga merupakan sosok yang luar biasa bagi kedua calon mempelai. Sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan, saya mengajak kita semuanya untuk kembali melihat ke arah pintu masuk. Bersama-sama kita akan menyambut calon mempelai wanita yang akan didampingi Papa tercinta. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mempelai laki-laki juga telah siap menyambut calon istri tercinta yang sangat cantik hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu kita sambut mempelai wanita Evelyn Vanessa Siregar dan Papa tercinta Bapak Ricardo Siregar. Papa tercinta mengantarkan putrinya untuk menerima pemberkatan kudus. Pak Manu, jaga, sayangi dia. Saya serahkan anak saya untuk nikahkan. Ya, selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita tentunya bersyukur di pagi hari ini ada sebuah sukacita di mana kita bisa menghadiri pemberkatan nikah kedua mempelai. Dan sebelum kita melaksanakan pemberkatan nikah, saya akan membacakan surat pernyataan. Surat pernyataan ini adalah sebuah landasan bagi gereja untuk melaksanakan pemberkatan nikah kedua mempelai di tempat ini. Surat pernyataan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Alex Niko Simanjuntak STRT, tempat tanggal lahir perdagangan
22 Oktober 1994, umur 32 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Kristen Protestan, alamat Pancur Baru Blok B nomor 1. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Yang kedua, nama Evelyn Nikvinesa Siregar AMDA, tempat tanggal lahir Batam 11 Juli 1999, umur 27 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Kristen Protestan, alamat Villa Diamond Blok B2 nomor 16. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Sehubungan dengan permohonan kami kepada pengurus Gereja Bethel Indonesia Bidaayu Batam untuk melaksanakan pemberkatan nikah kami, maka dengan ini menyatakan: 1. Kami pihak pertama dan pihak kedua menyatakan setuju atas pemberkatan nikah kami sesuai tanggal dan hari yang telah ditentukan. 2. Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua tidak terikat dengan orang atau pihak lain dalam bentuk hubungan apapun yang dapat menggugat acara pemberkatan nikah kami. 3. Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Gereja Bethel Indonesia sehubungan dengan acara pemberkatan nikah ini. 4. Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua bersedia masuk atau tetap menjadi anggota Gereja Bethel Indonesia dengan segala ketentuan atau peraturan yang berlaku di dalamnya. 5. Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab di kemudian hari kelak apabila ternyata dari isi surat pernyataan ini tidak sesuai atau tidak benar. 6. Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua akan bersikap sopan dan tidak melakukan tindakan kekerasan yang merugikan kedua belah pihak dalam ikatan pernikahan ini. Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada unsur paksaan dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Atas pengakuan kami dalam surat pernyataan pemberkatan nikah ini, berikut kami tanda tangani di atas materai bersama dengan saksi pihak pertama dan pihak kedua. Batam, 23 Mei 2026, yang membuat pernyataan: pihak pertama pengantin laki-laki Alex Niko Simanjuntak, saksi pihak pertama Bapak Johannes Simanjuntak, pihak kedua pengantin perempuan Evelyn Vinesa Siregar, saksi pihak kedua Bapak Ricardo Siregar. Apakah kedua belah saksi ada di tempat ini? Jika ada, disilakan untuk mengambil tempat di sebelah kanan. Kita akan melaksanakan Ini Tuhan, kami serahkan ibadah pemberkatan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Dan sebagai ucapan syukur kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena kami Tuhan percaya bahwa Engkaulah Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati yang terbaik. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji, meninggikan namanya. Jiwa
sehingga hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu, sehingga acara ini berlangsung dengan baik juga semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, tetap Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan ibadah ini menjadi ibadah yang berkemenangan bagi setiap kami. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Pujian Tuhan, shalom Bapak Ibu. Sebelumnya boleh salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu. Siap menyalakan hati Tuhan supaya ucapan syukur kita, amin. Tepuk tangan sekali lagi yang mulia-mulia hati kita. Mari bersama-sama kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan sama-sama kita berdoa dengan tadi Allah kita percaya. Pada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama kita tadi pada kesudahan, pada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Berdoa menyembah Bapak Ibu Saudara, mengatakan sungguh baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Pada kesudahan kasih setiamu selalu baru. Hari berganti hari, amin. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Boleh lagi sama-sama saja mengatakan itu. Sungguh baik. Kita bersuka-cita hari ini karena Tuhan Yesus baik. Sungguh baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bersama-sama mari katakan sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia baik baik. He's so good, He is so good to you. He is so good to me. He's so good to you. He's so good to you. He is so good to me. He's so good to you. He's so good to you. Haleluya, kami silakan dulu kembali Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita bersuka cita hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Sama-sama kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap kami dibenahi oleh firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hadirlah Kau di tempat ini. Tak pernah
mengucap syukur semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada di pagi hari ini, mulai dari tempat pembaringan kami sepanjang malam. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami, bahkan memberkati kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan boleh izinkan kami bersama-sama ada di rumah Tuhan, berkumpul, bersuka cita, mengucap syukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami, secara khusus kepada kedua keluarga yang dimana Tuhan boleh mempersekutukan malam pada saat pagi hari ini, mempertemukan bahkan mempersatukan dalam pernikahan kudus anak yang mereka cintai ya Tuhan. Dan tentu kami tahu bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Olehnya kami sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan secara khusus kepada kedua mempelai dan juga bagi setiap kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami diingatkan kembali, kami di-fresh kembali, supaya kami mengingat tentang komitmen kami, bagaimana kami boleh menjadi kepala keluarga, menjadi ibu rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Kami tahu hari ini ada banyak keluarga yang sedang mengalami masalah, sedang mengalami percekcokan, tapi kami rindu melalui firman Tuhan yang kami dengar, keluarga kami kembali dibentuk, dan sampai pada akhirnya hanya maut yang memisahkan. Rapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu dan sampai nanti untuk ibadah pemberkatan, Tuhan juga boleh memberkati dan mengurapi kami semua. Kami serahkan hidup kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sembunyikan belakang salib-Mu. Biarlah kuasa Kristus boleh menyertai setiap kami. Segala pekerjaan kuasa gelap coba mengganggu hati dan konsentrasi kami. Kami sepakat tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami izinkan Roh-Mu yang kudus berkuasa untuk memberkati kami melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami umat-Mu siap mendengar dalam nama Yesus Tuhan. Semua orang percaya dan siap mendengar firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu shalom. Saya percaya semua kita di sini bersuka cita, secara khusus kedua keluarga, Bapak Simanjuntak dan juga Bapak Sirega, secara khusus lagi kepada kedua mempelai. Walaupun saya tahu kayaknya kurang tidur, tapi itulah sebuah perjuangan. Ternyata menikah pun sebuah perjuangan yang tidak gampang. Tapi mari kita bersama-sama pagi hari ini, karena keluarga membentuk, atau keluarga ini yang membentuk keluarga adalah keluarga yang ingin berbahagia dalam keluarga. Walaupun kalau kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu, saya teringat saya orang Nias Bapak Ibu. Di Nias itu dulu, di zaman orang tua, di zaman opung saya, jarang terdengar namanya perceraian. Jarang, bahkan hampir tidak ada berita itu. Di kampung saya jarang juga saya dengar dulu yang disebut dengan selingkuh. Jarang. Saya pernah dapat bocoran apakah betul apa tidak, saya nggak pernah teliti adat Nias. Salah satu yang membuat adat Nias itu begitu mahal harganya, itu supaya tidak bercerai. Jadi menghargai pengorbanan itu, menghargai adat itu, sinamoknya itu. Sehingga orang gak gampang mau cerai kita. Karena mau nikah lagi nanti harus 100 ekor babi gitu. Itu yang pernah saya dengar Bapak Ibu. Tapi gak tahu apakah betul atau tidak. Saya sudah tinggalkan kampung itu hampir 35 tahun. Ya, jadi saya merantau itu tahun 89 Bapak Ibu, saya sudah tinggalkan kampung. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, kita akan bersama-sama melihat Alkitab. Saya berharap semua keluarga bisa kita belajar bersama melalui firman ini. Kita lihat di dalam Matius pasal 19 ayatnya yang ke-6. Dalam Matius pasalnya ke-19 ayatnya yang ke-6 saya akan baca Bapak Ibu, dan Bapak Ibu Saudara boleh mengikutinya di dalam hati. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi saya baca ini Bapak Ibu, bisa bagi kita yang sudah berumah tangga. Kalau rumah tangga Bapak Ibu Saudara sedang mengalami masalah, ya bisa direferensikan dari ayat ini.
Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah dalam pernikahan ini tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang saya sampaikan dari bagian ini saudara adalah sampai mau memisahkan. Saya awali tadi Bapak Ibu, jarang dulu kita dengar tentang perceraian. Tapi justru hari-hari ini menjadi berita yang viral. Media sosial, di mana-mana. Entah itu suku mana saja. Bukan lagi hanya bicara tentang saudara yang terkasih agama. Hampir semua agama. Hampir semua pribadi. Tapi kalau kita saudara terkasih memacu kepada kita sebagai orang Kristen, gak usah dulu bicara agama lain. Maka dasar kebenaran saudara itu jelas. Bahwa setiap mereka yang sudah dipersatukan Tuhan dalam pernikahan kudus. Makanya sebutannya itu sebetulnya pernikahan kudus. Karena sebelum mereka menikah belum terjadi sesuatu hal. Kita orang adat. Saya orang adat. Saya setuju adat. Karena adat buat saya mempersatukan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita sudah ada adat, tapi kita juga saudaraku tidak hanya melanggar firman, tapi juga kadang-kadang melanggar adat. Berapa kali saya mengikuti, kebetulan adik saya itu ada dua yang menikah dengan orang Batak. Satu Borwaritona, satu Borobudur. Adik saya yang tinggal di Muara Bungo sana, dia menikah dengan Borwaritona. Ketika dia diadati, saya lihat saudara, karena saya hadir, semua nasihatnya, semua merujuk kepada harus satu, harus bersama. Apapun masalahnya selesaikan dengan baik. Tidak ada kata-kata kalau kau tak sanggup lagi cerai. Tidak. Tidak ada rekomendasi Bapak udah tulang dan udah semua yang memberi nasihat. Tidak ada nasihat ini. Tidak ada sebuah rujukan. Tidak ada sebuah referensi yang berkata hal begini boleh cerai. Tidak boleh. Tetapi saudara pada kenyataannya, kenapa kekristenan, agama Kristen sendiri, pada akhirnya kita saksikan. Saya nggak tahu ada keluarga saudara yang akhirnya cerai. Coba lihat kenapa. Kalau Alkitab memberi sebuah kejelasan kenapa terjadi perceraian. Karena tidak ada satupun yang ngalah. Ada satu bahasa yang dipakai ketika mereka bertanya kepada Yesus, kenapa Musa boleh begini. Apa kata kita? Karena kekerasan hati. Ini dengar ya, Ale. Jangan keras hati. Evelyn, jangan keras hati. Kalau orang Nias bilang keram sama dengan. Jadi saudara yang terkasih, masalah terbesar adalah tidak ada satu pun di antara yang dua itu ngalah. Padahal Efesus sudah bercakap, hai suami, kasihilah. Bawa waktu pacaran, ibu-ibu lah punya pengalaman mantap nih. Waktu pacaran kemana-mana gandeng. 1 menit, I love you. Setiap menit itu ngomong. Ketabrak dikit, kok kurang ajar. Kenapa kau tabrak? Setelah nikah, punya anak 1, 2, 3, 4, apalagi 12. Udah mulai macam-macam. Saya berharap kalian tetap mesra. Saya lihat mereka romantis banget. Khusus Evelyn ya. Entah saya kasih pengarang pranikah Bapak. Dasar-dasar kekristenan bagaimana menikah. Ada banyak orang sudah dikasih juga pengarang pranikah tapi gak ngikuti. Bapak-bapak yang bawa istrinya lihat istri mobil begitu. Kita sudah masih hidup seperti itu. Ya, ada banyak orang. Lebih banyak kita bicara politik daripada kita bicara kemesraan di rumah. Gitu. Nah, jadi saudara yang terkasih sampai mau memisahkan. Mari kita belajar saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa sesungguhnya hakikat daripada sebuah pernikahan?
Sebuah perjanjian dengan Allah itu pernikahan, perjanjian kepada Allah. Hidupmu bukan aku lagi. Ketika Yesus mati di kayu salib, hidup kita ini otomatis milik Yesus sesungguhnya, bukan semaunya kita, Bapak Ibu. Karena kalau saudara semaunya, Anda bahaya, habis. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjanjian dengan Allah untuk apa? Mentaati hukum-hukum. Bahasa asli yang dipakai dalam Alkitab memakai kata berit, yang artinya disembelih. Disembelih, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam pernikahan artinya apa? Rela berkorban. Jangan hitung-hitungan. Baru saya buat kopi sama suami kalau dikasih duit. Nggak dikasih duit, kalau ada duit ya udah bikin kopi aja. Saya suka bilang di gereja kami di sini ada ibu-ibu sebagian. Ibu-ibu itu wajib lebih cepat bangun dari suami. Harus. Saya belajar Alkitab, Bapak Ibu. Ibu-ibu itu ya gimana suami mau ngopi, nggak suka ngopi di tetangga, istri masih ngorok. Akhirnya dia cium saudara pun terkasih kopi di tetangga, enak kali kopi tetangga. Dan saudara juga marah, dan marah. Kau gak hargai istri? Gimana mau hargai istri? Istri belum bangun, Bu. Bicara tentang pernikahan, maka bicara tentang sebuah pengorbanan. Gak usah itu-itu, ya Evelyn ya. Supaya suami nanti berangkat kerja, supaya suami gak lapar di jalanan atau di mana, siapkan sarapan pagi. Masa suami yang memasak sarapan? Makanya istri harus cepat bangun. Ini bicara tentang pengorbanan. Banyak istri zaman sekarang, Bapak Ibu, di luar sana, nggak ada di sini. Kalau ada paling 10 orang. Ya karena begini ya, apakah aku bisa melakukan ini kalau kamu begini? Nggak bisa kayak gitu. Bicara tentang menerima satu sama lain dalam segala keterbatasan, Anda harus miliki. Jadi bicara tentang pernikahan, Bapak Ibu, maka bicara tentang sebuah pengorbanan. Jangan anggap enteng pernikahan kita, melainkan harus rela berkorban dan mentaati firman supaya pernikahan kita bahagia. Coba lihat Bapak, saya lihat Bapak Pak Alek karena gereja di sini bahagia. Amin Pak. Ya. Oh bukan karena sibuk, kemana Bapak? Aku juga nanya. Tapi kan Bapak itu sibuk. Kita maklumi Bapak Ibu. Yang masalahnya itu gak ada informasi. Saya gembala, saya cari domba Bapak Ibu. Kalau domba saya hilang, tahunya udah diterkam setan. Nah siapa tanggung jawab? Ada jemaat yang kami layani, kami telepon tersinggung. Kenapa kau cari-cari aku? Gua gembala lu. Jadi gua cari lu. Tahunya lu masuk jurang. Tapi kalau lu pilih jalan sendiri, nggak jadi masalah. Ini jemaat zaman sekarang, saudara. Hanya jemaat kami, kalau di jemaat lain enggak lah. Kalau di jemaat lain saya percaya saudara telepon, saudara kita, oh ya salam Pak Pendeta, salam Pak Majelis, terima kasih Pak. Malah diundang pendetanya di rumah, dikasih makan saksang gitu. Dihormati. Zaman sekarang pendeta cari jemaatnya, dimarahin pendetanya. Padahal Alkitab sudah catat, itu salah satu tugas hamba. Jadi bicara tentang saudara pernikahan, maka bicara tentang pengorbanan. 3 pihak yang terlibat dalam pernikahan Kristen. Coba catat ini supaya jangan terlalu saudara tumpang tindih. Yang pertama Tuhan, yang kedua seorang pria, yang ketiga seorang istri. Itu keluarga ini. Jangan bilang, jadi saya menantu, saya mertua gimana? Itu urusan lain. Kacaunya salah satu keluarga karena terlalu diurusi. Makanya tadi saudara terkasih Pak Alek itu nyerai sama saya. Pak ini anak saya. Tuh kasih tanggung jawab sama Bapak. Ketika Pak Alek menyerahkan, itu namanya dia melepas di sisi yang lain. Dalam banyak hal yang berlaku di hadapan. Kasih tahu itu. Gak perlu diintervensi begini. Kalau dia nggak tahu masak sudah, kan si Alif udah pilih. Karena salah satu saya udah sampaikan ke jemaat di sini.
Salah satu kriteria seseorang yang menikah kalau cewek, wajib dia tahu masak. Dan jangan hanya tahu masak Indomie, karena suamimu nanti keriting. Dia harus bisa bikin lape. Apa yang bisa bikin di tangan-tangan itu apa itu? Apuh-puh. Pokoknya masakan Batak lah. Dia kalau orang Batak, kalau orang Nias, dia harus tahu masakan Nias. Karena kenapa? Ya suaminya orang Nias. Enggak mungkin lebih dominan dia dengan makanan Batak. Pasti suka makanan. Itu makanya sudah harus seimbang dia. Nah, saya percaya si Evelyn udah tahu lah. Apa kesukaan Alek? Tapi panggang kah? Ya, gimana cara manggangnya? Apakah hangus-hangus? Ya pasti sudah tahu karena selama ini kan sudah pacaran. Waktu pacaran kan saling belajar Bapak Ibu, bukan saling menjatuhkan, belajar. Apa kekurangannya? Coba cek. Oh, di sini titik lemahnya. Nanti kalau kamu udah menikah begini, maka ketika membentuk rumah tangga, wih, jadi berkah bagi keluarga. Pasti Pak Ale bilang, Pak, puji Tuhan lah Pak. Sekarang Ale udah saya lihat, udah dewasa kali. Kalau kami ke rumah, pokoknya puas Pak. Ibu Pak, keren. Ada orang tuh, itulah anak kami sekarang. Jangan lihat. Aku nggak pernah lihat Bapak itu nangis. Jangan sampai nangis. Dia cerita pula sambil makan bakso kami berdua kan. Kenapa Pak? Kenapa? Susahnya ya. Anak-anak zaman sekarang. Jangan ya. 32 tahun. Udah dididik. Jadi saudara yang terkasih Tuhan, maka pihak yang terlibat dalam keluarga pernikahan Kristen itu 3 ini aja. Kalau saudara nggak ngerti, minta arahan dari orang tua. Jangan diintervensi Bapak Ibu. Kasih mereka kesempatan. Mereka udah berpendidikan. Mereka tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu selama 32 tahun di rumah. Di dunia pendidikan, sarjana 1 loh. Sudah ngerti dia bagaimana bergaul, bagaimana attitude, bermasyarakat, bersosial. Udah ngerti. Kalau kurang, dipanggil. Nah, bukan kayak gitu. Kayak gini yang biasa. Itu yang bagus. Gak usah dimarahin sudah. Mau dimarahin nanti nggak datang situ orangnya. Amin Bapak Ibu. Nah, itu saudara, syarat pernikahan Kristen yang sejati. Taat dan setia sampai mati atau maut yang memisahkan. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Demikian pula hendaknya seorang suami mengasihi istri dan menghormati suami. Harus saling saudaraku melakukan tugas dan bagiannya sesuai dengan firman. Suami harus mengasihi istri. Istri tunduk kepada suami. Saya pernah dengar seorang profesor doktor dari Korea, dia pernah berkata, salah pun suami, kau harus hormati. Saking memposisikan suami itu di posisinya. Bukan juga semuanya kita, bukan itu. Tapi kan kadang-kadang namanya juga manusia pasti ada kilapnya. Tapi jangan kayak kilap-kilap di media sosial udah korupsi kilap, kata jangan begitu juga. Bukan gitu yang dimaksud kilap itu. Ya sama seperti yang lagi viral saudara terkait itu. Kilap kata jangan. Ya, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Selanjutnya 3 pilar pernikahan Kristen yang pertama. Ini catatan, mengasihi Tuhan. Banyak pernikahan gagal karena tidak mengasihi Tuhan. Ada yang pernah saya lihat Bapak Ibu, waktu menikah saja pakai jas dan waktu mati pakai jas. Setelah itu nggak pernah datang lagi ke gereja. Ini sayang Bapak, sayang 1000 kali sayang. Kita orang Kristen, orang yang sudah percaya Tuhan, orang yang sudah ditebus, seharusnya saudara kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Gak boleh setengah-setengah, karena toh hidup kita ini milik Tuhan. Kita tidak berhak atas hidup kita, makanya yang berdaulat atas hidup kita. Anda tidak siap, ataupun Anda sudah siap, kalau Tuhan waktunya panggil kita, kita juga pasti siap. Pemilik kehidupan kita itu adalah Tuhan Bapak Ibu. Makanya kita harus mengasihi Tuhan. Cara mengasihi Tuhan seperti apa? Ibadah, berdoa. Coba lihat sekarang, banyak orang yang malas ke gereja. Kalau di gereja kami, kebanyakan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Padahal kepala rumah tangga itu suami. Pernah Anda lihat manusia yang gak punya kepala?
Atau pertanyaannya, Anda pernah lihat tubuh tanpa kepala tapi hidup? Itu namanya apa? Itulah keluarga kita. Keluarga kita ketika tidak berfungsi dengan baik, ia tidak menjadi imam yang baik, ia tidak menjadi pemimpin yang baik, sama dengan kehilangan kepala. Keluarga yang kehilangan kepala, tidak heran anak zaman sekarang Anda tahu hancur mereka. Kenapa? Ketiadaan peran kepala di dalam rumah tangga. Kita kasih tugas kepada siapa? Sekolah. Kita kasih tugas kepada siapa? Pendeta. Kita nggak bertanggung jawab. Padahal kita Kristen. Kasih Tuhan. Alek, kasih Tuhan. Saya lihat Alek luar biasa di homeshare, luar biasa di pemuda. Puji Tuhan, udah ditanamkan nilai-nilai itu dari sekarang. Karena salah satu hal yang dimana kita akan ajari ke anak kita adalah tentang Tuhan. Kenapa orang-orang Israel itu hebat-hebat? Karena mereka yang prioritaskan pertama adalah mengasihi Tuhan. Kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 6 ayat 6 sampai 7. Salah satu disampaikan oleh Tuhan, jangan kau lupa memperkatakan ketika kau duduk, ketika kau tidur, yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan itu modal dari segala sesuatu. Sumber dari segala sesuatu adalah Tuhan. Ya, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Oh iya kan Pak, anakku aja gak pernah ke gereja, bapakku gak pernah ke gereja, tapi sukses. Sukses saudara terkasih, ia secara karir. Tapi kelak ia pasti berhadapan dengan Tuhan. Iya, karena kesuksesan karir tidak sama dengan dia otomatis masuk surga Bapak Ibu. Tidak. Tidak. Karena orang yang masuk surga itu hanya yang percaya. Unsur percaya itu harus ada unsur bertobatnya. Kalau tidak ada bertobat, Kristen pun tidak, maka kita menjadi orang yang hanya menjadi penuntut. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Pilar pernikahan Kristen yang pertama harus mengasihi Tuhan. Yang kedua Saudara, mengasihi dan mentaati. Tidak hanya batas mengasihi. Mengasihi Tuhan tapi mentaati Tuhan. Apa yang diberitakan Tuhan itu, apa yang diceritakan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan melalui para hamba-hambanya, kita harus taati. Hormatilah Tuhan, hormati istrimu, hormati orang tuamu dan segala macam. Kita harus taati. Tidak hanya sebatas kita tahu. Ada satu kalimat yang kadang-kadang saudara membuat kuping ini agak sedikit sakit. Orang bilang begini, aku udah duluan atau udah banyak makan garam dari kamu. Bukan masalah Anda sudah makan garam banyak Pak. Anda hidup gak dengan apa yang Anda tahu? Itu masalahnya. Masalahnya orang tahu tapi gak tahu dia melakukan. Masalahnya ia sudah tahu tapi gak pernah implementasikan sesuai dengan kebenaran. Yang Tuhan mau apa? Kita tahu, tapi kita juga lakukan. Coba bagaimana cara kita mengasihi sesama? Iya saudara, karena itu luas. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Contoh, kita udah tahu mengasihi Tuhan. Saya kan orang Kristen. Jangan hanya bangga jadi orang Kristen, tapi tunjukkan kepada Tuhan, kepada orang di sekitar saudara. Anda mengasihi Tuhan dengan wujud apa? Anda datanglah bersekutu. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa apa saudara? Baca Alkitab. Karena di situ penuntun hidup kita. Anda tahu apa dikatakan oleh Alkitab di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh. Artinya tanpa suluh, tanpa saudaraku terang itu kita berjalan dalam kegelapan. 1 Yohanes bilang apa? Dunia ini dalam kekuasaan si jahat. Bagaimana mungkin kita bisa eksaktif di tengah dunia ini yang notabene dikuasai oleh si jahat kalau kita tidak punya firman? Bagaimana mungkin kita bisa kuat dengan aniaya, tantangan, serangan yang bertubi-tubi, khusus orang Kristen, saudara? Kita tetap eksis untuk berkata, oh saya mengasihi. Kalau kita nggak punya firman, firmanlah yang menguatkan kita sampai detik ini berkata begini, kita ampuni mereka. Kita dihina, kita difitnah, kita saudara yang terkasih sama Tuhan kita dilecehkan dan segala macam. Kita nggak pernah bilang bunuh dia, tidak. Apa yang kita lakukan? Kasih dia. Apa yang membuat kita bisa berkata itu? Firman itu. Jadi ketika firman tinggal dalam hidup kita, maka kita bisa implementasikan tentang apa ajaran Kristus. Jadi yang kedua saudara, hal yang kedua saudara, mengasihi dan mentaati.
akan firman. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri menaati suami dalam Tuhan. Suami dan istri selayaknya sudah sama-sama mengenal dan hidup dalam Tuhan. Ya, berjalanlah. Orang tua sudah kasih teladan dengan baik. Sekarang Alex dan Evelyn, ya kan? Ada juga Bapak sudah kasih, pasti saya percaya. Diajarin kita, walaupun dulu ada orang-orang tua masih ada di gereja kami juga. Ngantar anaknya di sekolah minggu, bapaknya nggak pernah ke gereja. Saya nggak tahu ada di ruangan ini yang kayak gitu. Kalau ada maksud saya bertobat aja Pak. Jangan Bapak jadi antar jemput. Anakmu nanti masuk surga, kau di neraka gitu loh. Kan nggak tega kita. Dia bilang kau doain Bapak ya nak, nggak bisa. Karena bicara tentang surga pribadi, bukan marga apa. Dia bilang nanti karena 9 juta pendeta, maka semua 9 juta di dunia ini akan masuk surga karena kepalanya adalah si tidak pribadi. Makanya kalau ikut Tuhan gak perlu izin nenek, gak perlu izin siapa, karena itu bicara pribadi. Iya, ini kita kan harus izin nenek. Emangnya rekomendasi dari mana? Kayak RT RW aja. Harus ada rekomendasi dari RT. Masuk surga itu pribadi saudara dengan Tuhan. Bagaimana engkau memahami Tuhan? Bagaimana engkau ngerti Tuhan? Bukan rekomendasi. Jadi itu saudara terkasih dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir. Ini udah mau selesai. Menjadi satu. Jadi harus satu. Kalian dua, tapi sesungguhnya satu. Saudara terkasih, dengan demikian semestinya tidak ada lagi niat untuk bercerai dalam sebuah pernikahan Kristen. Makanya harus dibangun. Saya menikah sudah 30 tahun. Saya menikah tahun 96. Tepat tanggal 5 Mei kemarin tahun 2026 kami merayakan pernikahan kami yang ke-30. Itu istri saya. Waktu saya nikahin dia timbangan badan 55. Usia pernikahan 30 tahun, timbangan badan hampir 80. Artinya ada kemajuan dari sisi fisik dulu Bapak Ibu. Ya kan gitu. Apakah kami kehilangan romantis? Oh tidak. Kami kasih teladan. Ini anak saya Bapak Ibu. Yang tadi baca itu, ini anak saya yang pertama. Itu istrinya orang NTT, mamanya buruh Tambunan. Jadi kami ini udah ada batak-bataknya. Ya, ada kaitan. Jadi tadi adik-adik saya ada marga Aritona, ada marga apa lagi, Baru Manurung, ada sekarang ada mamanya mantu saya ini buruh Tambunan. Jadi ya ngertilah sedikit-sedikit Bapak Ibu. Setidaknya emak tutu begitu kan. Kalau ada makan-makan kan, nah, pasti ada emak tutu, nggak tahu lah itu. Apalagi jemaatnya saya gembalakan 80% Batak di sini. Kami hampir 1000 di sini. Ya, jadi kami 4 sesi ibadah di sini. Besok kami 4 sesi. Jam 6, jam 8, jam 10, dan jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi satu. Perbedaan pendapat itu boleh, tapi jangan dijadikan alasan untuk tidak bersama. Tetap harus diselesaikan dengan cinta. Saya pernah nanya untuk mereka, saya kasih konseling pernikahan. Pernah kalian bertengkar? Hampir jarang sih Pak. Ya, hampir jarang, berarti kan ada lah. Walaupun hanya setitik ada. Apalagi mau masuki keluarga. Sekarang Leng, ketika nanti setelah diberkati, mulai malam nanti kamu tahu siapa istri. Bagaimana, apakah ngorok dia kalau tidur? Istri kan gak pernah tahu, karena gak pernah satu kamar. Tapi akhirnya, ternyata suamiku ngoroknya parah. Tetangga pun bisa dengar, bilang kan, aduh, selama ini mana tahu itu. Selama ini gak tahu kalau suami contohnya pelupa. Dia yang simpan kaos kakinya, tapi dia yang suruh cari apa? Istrinya. Mana kaos kaki kau taruh? Itulah kesalahan atau kelemahan salah satu laki-laki. Dia suka lupa. Nah, saudara bantu dia di sini. Makanya istri itu penolong. Bukan, lu tahu di baru regat, bukan gitu. Ya kan? Saya tahu baru regat tuh baik-baik. Ya, saya tahu. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, tadi ada ibu-ibu yang di sini tuh baru regat itu. Mana tadi ibu? Itu baru regat. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan harus saling mengasihi. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulan dari apa yang saya khotbahkan, pernikahan adalah sebuah perjanjian dengan Allah yang mengikat.
Tak boleh saudaraku abaikan itu. Yang pertama. Yang kedua, perjanjian dalam pernikahan diikat dengan hukum Tuhan yang melibatkan tiga pihak dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun dan dimanapun. Yang pertama tadi laki-laki, perempuan dan Tuhan. Itu. Jadi makanya dalam keluarga bukan berarti saudara, bukan dalam konteks saya bilang lupain orang, bukan itu. Jadi kerjakan itu. Bagaimana cara saudara? Saya percaya ketika saudara melakukan itu maka lahirlah cinta kepada orang tua, mau berkorban, mau melakukan yang terbaik kepada orang tua. Saya percaya itu akan dikerjakan. Yang ketiga, ketaatan, kesetiaan hingga kematian adalah syarat perjanjian dengan Allah dalam sebuah pernikahan. Ingat itu. Apapun masalahnya. Saya sudah katakan bahwa gereja bersedih. Salah satu tugas gereja menyelesaikan masalah jemaat. Nggak usah dilibatkan. Saya pernah tangani masalah marga Bapak. Saya pernah sama-sama datang. Saya bilang, Tuhan, apa yang, apalagi semua pakai bahasa Batak. Saya bilang, dan kubu itu. Apalagi saya minta hikmat dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan, beri aku hikmat. Akhirnya saya bicara keras. Bisa diam gak? Ketika saya bilang begitu, iya Pak. Saya bilang solusinya bukan kayak gini. Kalau begini maka gak jadi kita. Kenapa sih kita gak pakai hukum kasih? Mari kita bersama, duduk bersama. Akhirnya saya doain. Akhirnya saudaraku sama-sama. Kalau masing-masing saling keras, siapa rupanya yang paling benar? Gak ada. Pasti sama-sama punya kekurangan. Jadi saudara jangan jadikan alasan masalah untuk saudara bercerai. Dan yang terakhir, perceraian tidak bisa membebaskan kita dari perjanjian hukum Tuhan. Hanya kematian atau maut yang dapat membebaskan kita dari hukum Tuhan dalam pernikahan. Kalau sudah dipanggil Tuhan salah satu pasangan, saudara boleh. Ya, jadi nggak ada lagi ikatan, udah nggak ada ikatan. Boleh menikah, boleh. Nggak ada yang melarang. Yang penting sinamotnya ada. Ya saudara menikah juga nggak ada punya modal, boleh menikah. Tapi tentu ada restu dari berbagai pihak. Apa itu saudara yang terkasih, apa saya berdoa bahwa keluarga Alex dan Evelyn menjadi keluarga yang hanya mau yang bisa memisahkan. Pegang sebuah komitmen itu, cintai satu sama lain, hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka saya percaya apa yang tidak pernah terpikir oleh saudara, Tuhan akan siapkan dalam perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati kita bersatu hati dalam. Bapak hamba sudah berhenti berbicara dan saatnya kami akan masuk dalam pemberkatan nikah. Tuhan boleh memberkati firman Tuhan yang telah hamba sampaikan dalam segala keterbatasan. Biarlah boleh menjadi berkat, menjadi penuntun bagi kedua mempelai dan kepada seluruh kami yang ada di ruangan ini. Terpujilah Tuhan, Kau rapi hamba, Kau kuduskan hamba-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pemberkatan nikah. Saya mohon kepada kedua mempelai tetap dalam sikap doa, atau dalam sikap doa supaya kita bisa mengikuti semua acara ini dan berjalan dengan baik. Saya mohon kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini kita berkumpul di hadirat Allah untuk menyaksikan perkawinan Saudara Alex Niko Simanjuntak dan Saudari Evelyn Vanessa Siregar. Perkawinan adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia. Perkawinan diberkati dan diperkenan Yesus Kristus sendiri dengan kehadirannya di pesta perjamuan di Kana. Perkawinan merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Perkawinan diberkati dalam kitab suci dan dihargai manusia. Persatuan antara seorang suami dengan istrinya dalam hati, jiwa, tubuh, dan roh dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia, kesukaan dan kesehatan manusia,
Perkawinan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, dengan hormat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Pada perkawinan suci saat ini akan dipersatukan Saudara Alex Niko Simanjuntak dan Saudari Evelyn Vanessa Siregar. Sekarang sebagai seorang hamba Allah yang mewakilinya, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada mempelai pria dan mempelai wanita. Dan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguh-sungguhan hati mereka dalam memasuki perkawinan ini. Saya juga akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan untuk dijawab secara bersama-sama. Bisa disiapkan mic? Oke, baik. Mempelai pria dan mempelai wanita diharapkan untuk menjawab dengan bebas dan tegas. Karena memang janji nikah harus diucapkan dengan sungguh-sungguh, bebas, tanpa paksaan, dan disaksikan Allah dan jemaatnya. Kepada Saudara Alex Niko Simanjuntak, saya bertanya, apakah Saudara Alex Niko Simanjuntak mau menerima Saudari Evelyn Vanessa Siregar sebagai istri saudara dan hidup bersamanya? Hidup bersamanya dalam perkawinan suci seumur hidup saudara. Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya, dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Jikalau mau, dijawab dengan ya, saya mau. Ya, saya mau. Baik, sudah dengar ya. Jadi, dia akan merawatmu, dia akan memeliharamu, menerima engkau apa adanya. Dan itu didengar oleh seluruh jemaat Tuhan. Saatnya saya akan menyampaikan pertanyaan kepada Saudari Evelyn Vanessa Siregar. Saya bertanya, apakah Saudara Evelyn Vanessa Siregar mau menerima Saudara Alex Niko Simanjuntak sebagai suami saudara dan hidup bersamanya dalam perkawinan suci seumur hidup saudari? Apakah saudari mau tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Jikalau mau, dijawab dengan ya, saya mau. Ya, saya mau. Baik, Saudara Alex sudah dengar? Baik. Hadirin yang menyaksikan dan mendengarkan janji-janji nikah ini, saya bertanya, apakah saudara sekalian mau mendukung dan mendoakan kedua saudara ini dalam hidup nikah mereka? Kalau sidang Tuhan dan para hadirin mau, harap bersama-sama menjawab, kami mau. Kami mau. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengarkanlah sekarang uraian firman Tuhan tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama akan mendengarkan janji nikah oleh kedua mempelai. Saya berharap kedua mempelai saling berhadapan. Ya, saya kepada Saudara Alex Niko Simanjuntak, pandanglah mata calon istri. Masih calon ini Bapak Ibu, belum sah. Perhatikan dengan seksama, dari ujung rambut, mata, semua. Pegang salah satu
Kalau bisa sih dipegang mic-nya ya. Bukan, biar petugas kita yang pegang. Sebelah sini. Ya. Bisa ya, sebelah sini. Pegang kedua tangan calon istri. Pegang dengan erat. Dan sekarang ucapkanlah janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Dan ucapan janji nikah dimulai sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, saya Alex Niko Simanjuntak berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa atas kehendak Tuhan saya menerima engkau, Evelyn Vanessa Siregar, sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan akan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang kehidupan ini. Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. Puji Tuhan. Saatnya kepada saudari Evelyn Vanessa Siregar. Sama saudara, pandanglah wajah daripada saudara Alex. Pegang kedua tangannya dan sekarang ucapkanlah janji nikah. Saya, Evelyn Vanessa Siregar, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan jemaat bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Alex Niko Simanjuntak, sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan patuh seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia, dan hidup dalam kasih karunia. Sesuai dengan kehendak Tuhan, saya berjanji. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu. Silakan dilepas, jangan lama-lama terus. Kayaknya betah kali. Sekarang kedua mempelai akan menandatangani janji nikah, dan kami persilakan kepada kedua mempelai untuk menandatangani. Cincin ini tidak akan berkarat, yang melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak sekalipun usia. Demikianlah biarlah kasih antara kedua saudara Alex Niko Simanjuntak dan juga Evelyn Vanessa Siregar tidak akan berakhir selama keduanya hidup, dan bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah matang, dan bertambah hari bertambah tulus. Saudara Alex, pasangkan cincin ini pada jari Evelyn sebagai tanda kasih saudara padanya yang tidak akan luntur. Mari kembali berhadapan. Mari berdoa.
akan pasang cincin pada jari Alex Niko Simanjuntak sebagai kasih saudara padanya yang tidak akan berakhir dan tidak akan luntur. Maka sebagai hamba Tuhan dan wakil Allah, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, saya menyatakan saudara berdua sebagai suami istri. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Saudara Alex Niko Simanjuntak dan saudari Evelyn Vanessa Siregar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat Tuhan bagimu, baik berkat rohani maupun jasmani. Apa yang kau kehendaki, apa yang kau inginkan, perjalanan hidupmu Tuhan akan menuntun dan memelihara. Masa depan yang penuh harapan menjadi bagian hidupmu. Engkau akan melihat dan menikmati serta bersaksi kepada dunia akan berkat-berkat Tuhan tercurah. Berkat anak-anak ilahi akan tercurah di dalam keluargamu, sehingga kau boleh menjadi berkat mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bangkit berdiri. Tangannya kayak tak suka. Kurang bahagia kayaknya. Tepuk tangan yang keras. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Alek, siapa yang di depan? Istri saya. Tepuk tangan dong. Evelyn, yang di depanmu siapa? Suami saya. Sudah sah jadi suami istri. Saudara Alek, itu Evelyn ini masih belum terlihat jelas wajahnya karena ada yang menutupinya. Saya mohon kepada saudara Alek, tentu dengan penuh kasih, silakan dibuka penutup wajahnya dengan penuh kasih. Tapi ada caranya. Evelyn, pegang pinggangnya si Alek. Tahu pinggang kan? Ya, oke. Pegang yang mesra gitu ya. Oke. Baru Alek, silakan mulai pegang yang di sebelah kiri dan kanan daripada ya. Nanti saya akan hitung. Silakan nanti akan dibuka sambil berdoa. Saling memandang. Harus saling memandang. Mata ketemu mata. Biar kameramen akan mengabadikan itu. Dalam hitungan yang ketiga, jangan cepat-cepat ya, Lek. Ya, yang pelan sembari berdoa. Saya hitung 1, 2, 3. Pelan. Agak musik dikit dong. Masa sih gak ada musik? Pelan, Lek. Pelan. Ya, terus dirapikan sampai rapi. Harus rapi, Lek. Rapikan lagi, Lek. Belum rapi itu di belakang Lek. Ya, puji Tuhan. Bisa tepuk tangan yang keras Bapak Ibu. Oke. Sekarang masih tetap tangannya. Sekarang tangannya si Alek di pundaknya. Tahu pundak? Itu lengan. Pundak mana? Oke. Masa sih tiba-tiba nggak tahu yang mana pundak yang mana lengan? Ya, ada yang wise si Alek ini. Lek, itu di depanmu adalah istrimu.
di depan orang tua, saya izinkan kamu memberikan kecupan termanis di keningnya. Tapi dalam hitungan yang ketiga, mohon nanti kameramen yang bilang sudah. Kalau belum, jangan dilepas. Oke ya Lek, karena mereka, bukan saya Lek, kameramen. Saya hitung 3. 1, 2, 3. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tunggu dulu Lek. Itu mereka belum katanya kan. Ulangi. 1, 2, 3. Belum kata abang itu. Tunggu. Kalau mereka sudah oke baru. Belum Lek. Oke. Udah katanya sudah. Evelyn bilang lama banget sih. Jangan dilepas. Saya belum suruh lepas. Tetap Lek, oke? Ya, sekarang giliran Evelyn. Kasih kecupan manis di kening daripada suamimu. Sekali lagi kameramen ya, itu penentunya bukan saya. Saya hitung 3. 1, 2, 3. Sudah katanya. Sudah. Berikan tepuk tangan. Agak kencang lagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan. Kepada saudara Evelyn disatukan posisi. Ya, si Evelyn di sebelah kanan, si Alex di sebelah kiri. Yes. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melewati badai hidup. Di bawah kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan masuk kepada sesi sungkeman. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan menyaksikan kedua mempelai
datang kepada orang tua dan mertua mereka untuk memberi hormat dan mengucap syukur pada mereka. Ini merupakan tanda mereka melepaskan diri dari tanggung jawab dan pemeliharaan orang tua. Kami persilakan. Sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal. Pada saat bersamaan sesuai dengan kehendak Allah, orang tua juga melepaskan anak-anak mereka masing-masing dari ketundukan pada ayah dan ibu, agar keluarga yang baru dibentuk ini dapat membangun rumah tangga mereka sendiri dengan baik. Nasihatmu ibu, hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cinta
firman Tuhan. Kami akan duduk kembali. Bapak Ibu, dengan segala hormat kita bangkit berdiri kembali sambil kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. yang telah menyertai, menolong dari awal sampai pada akhirnya, daripada pemberkatan nikah saudara Alek dan juga Evelyn, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, setiap kebenaran firman Tuhan, setiap kata-kata nasihat, setiap ucapan-ucapan yang sudah disampaikan, biarlah itu sungguh-sungguh tertanam di dalam setiap hati masing-masing, sehingga keluarga ini boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang berbahagia. Dan kedua orang tua yang ada, baik keluarga Bapak Alek dan juga keluarga daripada Ibu Evelyn, Tuhan, semuanya boleh bersuka cita dan menikmati hari-hari mereka, menyaksikan bagaimana Tuhan boleh menolong dan menuntun keluarga ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan yang bagi Tuhan. Kau memberkati berbagi kegiatan sebentar setelah dari gereja ini, Tuhan. Tuhan memberkati, ada acara adat, ada acara resepsi yang akan dikerjakan. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan memberikan cuaca yang baik, Tuhan memberikan sebuah hati yang bersuka cita berbahagia, agar sepanjang acara ini berjalan hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan, memberkati seluruh anggota jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah jadikan gereja ini menjadi saluran berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi setiap mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, dan kami rindu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pulanglah, arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus memberkatimu dalam rumah tanggamu. Segala sesuatu yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan berkat ini menyertaimu mulai saat siang hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua orang yang telah menerima berkat dengan iman bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami. Melatih mari tu hatta songoni manang di hamuna saluhutna raja nabi narsangapan orang itu turnami terlumui mak hula-hula nami dan bangan marga siregar di saluhutna di arsadarion dosro hatta marlas nirohina di nausada rohani yanakot dihuriai majalo pasu-pasu pardongasari beon marhide nabosona di bagas gerejo boy merdala do dengan sialani amangina horan hatamona tedo datuk pasahaton nami di saluhutna harorota diapala di pasor nang pe rupani mulodo kena urang lubi dia kapana moyon nami sian marga si majutak si tulusadeina tu harorota saluhutna rak mersyaju mahita di nahumuragi songoni ma dusi pululota di bagasan tongane arion rak udur mahita tuyinganan nahu barari hami songon nama mengalang indah nalas minum asitiu-tiu di gedung Samrit GP
Ima otangan nami tuhamuna saluhutna raja na pinarsangawan ulilas marohat tadisi jale tapi hut ma partot dengan kaulat dari bagas sadero di bagas alas neroha. Terkhusus buat majelis gereja ya termasuk Bapak Pendeta beserta jajarannya, dengan segala hormat kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk turut hadir dalam acara adat istiadat Batak dan juga resepsi pernikahan anak kami Alek beserta dengan menantu kami Pelip di Gedung Serbaguna Sabrit GP. Atas keringanan langkah Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengucapkan terima kasih. Ibadah ibu pasata yang pada dipetik genon, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berarti amang. Aja itu lah satu lah dulu lagi lama-lama nanti banyak. Baik, untuk dan kesempatan kepada yang mewakili. Horas. Perjolo mulai tema tapasahat itu atau perninggal bahasa. Di siala asido olong nirogana boy merdalan acara pamasu-masuan ni yanak kon nami do boru ni huriai sebagai jori tuhatta marhite na bosona songoni manang dia mu mamang pendeta nami perjolo maronon nami mulate di pagkuway siya muna di na masu-masu yanak kon nami di bagasa sederion songoni manang dia kaperhalado songoni nang ros ni hurit taon anggia ma Tuhan naman balosoni suli dilia ma di tahay pason terlumu man yang pendeta nami ate mang gajang na umuro manda pinalawat barita tadi Tuhan ni so kani ma di kita nang ardong atu buru bere ni bere so ni nang dongan sautan nami nang buda-buda nami terlumu ma di uduran ni yang guru nami 5 juta mulai ate mau pasat kami Tuhan musaluhna ima di namang udurhon anak dok boruni uriai majalo pasu-pasu pardonga saribeon sebagai seorang tuhatta totong do mangido mangene kami tuang manginang asuwa kamuna ya nakot taon di bagasa tangyang muna asa anggiat rumah tangga suwelas niroha na sida terlumobi manang di tuhatta song ni ma duksipul acaraon asara udur mahita tu inganan nang pinarari ni raja yang mengguru nami 5 juta ima tu samrit ima mangan dan alas dohot minum air sitio-tio las menjalo adat dohot manggara dadat molo tu ngado dihamuak kamanginang nasosahat dedak kabukun nami di partikianom ma hubukuk kami songoni ma hata siak kami sarupna butima Melihat ya, Mang.